Shalom, salam sukacita Paskah menyertai seluruh jemaat Gemit Ebenezer Oeba pada Raya Ebenezer 1 sampai Raya Ebenezer 33 atau di mana saja berada. Bahagia sekali saya Moreno Tanamal diperkenankan Tuhan dapat berjumpa dengan opa, oma, bapa, mama, kakak adik bersaudara terkasih dalam ibadat online Jemaat Gemit Ebenezer Oeba, tepatnya hari ini Minggu 19 April 2020. Jemaat Tuhan yang terkasih, walaupun kita dalam kondisi pandemi global COVID-19, yakinlah bahwa kebangkitan Kristus melalui peristiwa Paskah pasti akan memberikan harapan baru bagi kita semua untuk menatap masa depan dalam keyakinan iman bahwa Kristus tetap menjadi Immanuel. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian online Gemit Ebenezer Oeba dapat diikuti melalui akun Facebook dan YouTube channel Gemit Ebenezer Oeba. Ibadah online bersama Jemaat Gemit Ebenezer Oeba saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Matilda Jami Bunga STH. Dan mengawali ibadah online ini, marilah sama-sama kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menyembah Tuhan lewat persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh Geokustik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Shalom. Majelis Jemaat Gemit Ebenezer Oeba dalam sukacita Paskah menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari seluruh Jemaat Gemit Ebenezer Oeba di rayon 1 sampai rayon 33. Doa dan harapan bersama Tuhan, kita senantiasa teguh beriman melintasi medan juang setiap hari. Warta Jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja, karena hari ini kita dapat bersekutu dan beribadah di minggu ke-18 tahun 2020 dengan menggunakan tata ibadah Gemit model 1. Kiranya pujian dan penyembahan kita di rumah masing-masing menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan, pemilik dan penyelenggara kehidupan. Kebaktian hari ini berlangsung pukul 8.30 WITA atau pukul 17.00 WITA dalam keluarga masing-masing di seluruh rayon pelayanan Gemit Ebenezer Oeba dengan menggunakan tata ibadah dan renungan yang telah disediakan oleh Majelis Jemaat Harian Ebenezer Oeba dan telah dibagikan kepada seluruh keluarga. Marilah kita sehati, sepikir, seroh untuk terus berdoa bersama-sama, khususnya setiap malam pukul 21.00 WITA sesuai seruan Majelis Sinode Gemit. Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, penyebaran virus corona COVID-19 sebagai cobaan yang berat ini dapat segera berlalu. Terima kasih disampaikan kepada seluruh koordinator, presbiter dan jemaat rayon E1 hingga E33 yang telah menunjukkan akta iman dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembakaran obor atau pelita di rayon atau di rumah masing-masing menjelang Paskah dan kebaktian Paskah dalam keluarga masing-masing. Di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Terima kasih disampaikan kepada sekeluarga di rayon E4 untuk sumbangan beras sebanyak 20 kg dan sekeluarga di rayon E22 untuk sumbangan beras sebesar 5 kg, gula dan minyak goreng dalam rangka pelayanan diakonia melalui lumbung diakonat Jemaat Gemit Ebenezer Oeba. Marilah kita mewujudkan kasih kita kepada sesama dalam suatu komitmen, makin beriman, makin bersaudara, dan makin berbela rasa. Terima kasih atas persembahan benang kasih untuk mutasi pendeta dari rayon E17, E20, E24, E26, dan E28. Benang kasih dari 19 rayon lainnya tetap dinantikan. Terima kasih pula untuk persembahan jemaat dalam ibadah Minggu 5 April 2020, kebaktian Jumat Agung 10 April 2020, ibadah Paskah 12 April 2020, dan ibadah rumah tangga yang telah disampaikan melalui koordinator rayon sesuai warta perbendaharaan. Persembahan dari rayon lainnya yang belum disampaikan tetap dinantikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk UPP Multimedia, UPP Ibadah, dan Muger, Presbiter, Organis, Song Leader, dan Geokustik yang telah menyiapkan pelaksanaan ibadah pada kebaktian Jumat Agung, kebaktian Paskah, dan kebaktian Minggu hari ini. Warta perbendaharaan dapat diikuti secara tersendiri pada warta cetak yang disampaikan melalui koordinator rayon. Demikian warta hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami jemput seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian rohani ayat 3. Nyanyian rohani nomor 3 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat
Saudara-saudara sekalian, mari kita tabiskan persekutuan kita pada saat ini dan melangsungkannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan yang membimbing kehidupan kita terambil dari pertama Tesalonika 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. Ayat 6 sampai dengan 8 dari pertama Tesalonika 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyikan NKB 143 ayatnya yang pertama. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku penolongmu, yakinlah teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita ada dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Lagu Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan jujur, tulus, dan ikhlas. Baiklah orang-orang fasik meninggalkan jalannya,
dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Kita sambut berita anugerah Tuhan dengan menyanyikan NKB 7 ayat 1. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubi, pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari kita bangkit berdiri dan mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Mulut kami membawa pujian dari tempat matahari terbit ke tempat matahari terbenam. Nama Tuhan terpujilah, kami puji Dikau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan namamu oleh sekalian bangsa, barang dunia fana, penasihanmu bakal. Disilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur sambil berbalas-balasan terangkat dari Mazmur 149 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia mahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 340 bait yang pertama. Hai bangkit bagi Yesus,
semakin jaya, Tuhanku ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saatnya bagi kita untuk ada dalam keteduhan diri, untuk kita berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau ada dalam persekutuan dengan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah orang-orang bebal yang tidak sungguh paham akan kebenaran firman-Mu yang tak terselami dengan akal manusia biasa kami. Karena itulah saat ini kami sedang merendahkan diri dan memohon Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami, menguasai kami baik hamba-Mu yang memberitakannya maupun kami yang mendengar dan merenungkannya, agar firman Tuhan sungguh menjadi berarti dalam kelanjutan hidup dan karya kami di hari-hari yang akan datang. Terpuji nama Tuhan, firman yang hidup itu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan terambil dari Injil Matius 24, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 51. Matius 24 ayat 37 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pegawai segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya.
Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat menikmati sukacita. Karena Tuhan masih mempertemukan kita dalam persekutuan orang-orang percaya Yesus yang bangkit. Meski tidak di gedung gereja, kita bersekutu. Tapi dari rumah masing-masing. Untuk hari Minggu keempat kita bersekutu dengan Tuhan dan orang-orang percaya dari rumah-rumah. Tapi pasti tidak mengurangi makna peribadahan kita. Malah semakin membuat penyembahan kita lebih intens dan berlanjut. Hari Minggu lalu, 12 April 2020, untuk pertama kalinya kita merayakan Paskah dari rumah-rumah. Namun juga tidak mengurangi makna kebangkitan Yesus Kristus yang hidup dan iman kita. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan dan bayang-bayang kematian karena COVID-19 ini, kita lebih menghayati dan memaknai hidup kita sebagai pejuang-pejuang iman yang pasti menang bersama Tuhan Yesus, mengatasi berbagai persoalan dan pergumulan yang datang sepanjang hidup di dunia. Bahkan di saat-saat kita mengarahkan iman kita kepada kedatangan Tuhan sebagai Hakim Agung. Saudara-saudara, dengan semangat Paskah, mari kita mempersiapkan diri, menghayati apa kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 24 dan 25. Yang berbicara tentang akhir zaman. Kita dituntun untuk menghayati tentang eskatologi atau juga parousia. Yesus telah bangkit, telah naik kembali ke surga, dan yang kita sedang nantikan kembali kedatangannya untuk menghakimi kita, untuk kita memberikan pertanggungjawaban atas segala kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini. Kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Syukur pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita tentang waktu yang harus dilihat sebagai kesempatan atau momen yang harus digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Hidup bijaksana atau melakukan kejahatan. Menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran atau kelaliman dan durhaka. Ayat 37 sampai dengan 39 pembacaan kita bercerita tentang gaya hidup zaman Nuh. Seperti apa gaya hidup zaman Nuh, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Yang bisa menjadi alat evaluasi bagi kita dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan kembalinya ke dalam dunia ini sebagai Hakim yang agung. Seperti apa? Rusak binasa, ancor-ancor, anak Kupang bilang. Tapi mereka tidak merasakannya. Tidak mau merasakan bahwa hidup mereka rusak dan ancur-ancur. Yaitu artinya urat rasa putus. Makan minum puas-puas dan kawin, termasuk kawin-kawinan. Happy gitu loh. Pikiran dan energi semua tertuju untuk makan minum, kawin. Tidak ikut alur ini, itu dikatakan manusia aneh. Konsekuensinya mereka menjadi pengecut, pengkhianat, dan penjahat. Semua tanda yang Tuhan berikan tidak digubris, kecuali Nuh yang tetap taat dan takut kepada Tuhan. Mereka cuek saja dengan tanda yang Tuhan berikan. Mungkin juga kita sedang cuek dengan tanda yang Tuhan berikan melalui COVID-19 untuk kita berjaga-jaga, merawat hidup ini dengan benar melalui protap ataupun peraturan pemerintah.
Tapi itu kehidupan, gaya hidup di zaman Nuh. Cuek dengan tanda yang Tuhan berikan. Malah mengolok-olok Nuh sebagai orang gila buat bahtera padahal tidak ada hujan angin. Mereka tidak mau tahu, tidak mau memikirkannya. Yang mereka pikirkan dan lakukan adalah nikmat di lidah, enak di mulut, menggiurkan di mata. Ulu hati sakit, paru-paru membesar atau mengecil, jantung dan ginjal bengkak dan lain-lain, itu urusan nanti. Orang lain kena injak, lingkungan menjadi kotor, ada yang merayap dan menjerit. Kenapa beta harus pikir? Yang penting aku puas, beta happy. Cuek. Ini juga menjadi sikap kita sampai dan sekarang ini. Dalam pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali kita yang cuek terhadap aturan-aturan kesehatan dan pemerintah. Gaya hidup yang semakin hari semakin acuh tak acuh. Itu juga artinya kita sedang tidak mau menyiapkan diri menghadapi akhir zaman. Situasi pada zaman Nuh sedang diulang oleh manusia milenial ini dengan promotornya iblis. Orang-orang Kristen pun menjadi korban kalau tidak berhati-hati. Tapi saya berharap semoga dengan COVID-19 ini dapat mengajarkan kita semua untuk tidak egois. Dapat mengajarkan kita untuk merubah gaya hidup enak sendiri, nikmat hari ini. Lalu belajar menatap tentang hari kedatangan kembali Tuhan Yesus. Mempersiapkan diri dengan benar untuk menyambut akhir zaman. Dengan cara hidup benar, hidup penuh cinta kasih. Maka pasti kita dapat mengalahkan iblis dan trik-triknya. Ayat 40 dan 41 Bapak Ibu Saudara-saudara menjelaskan tentang adanya gagal paham kita terhadap makna kebersamaan. Bersama secara fisik, kompak sekali ya. Mendorong kilangan bersama-sama. Tapi pada akhirnya tidak menuju ke titik yang sama. Kita selalu terjebak dan terkecoh dengan kebersamaan dan kesamaan bagian luarnya. Baju seragam, dasi seragam, sepatu juga seragam, organisasi sama, liturgi sama, tapi inti ajaran Kristus mulai tafsir macam-macam. Apalagi dengan datangnya corona, ajaran firman mulai macam-macam. Dan jemaat bingung, bahkan bisa tersesat. Cover lebih ditekankan daripada substansinya. Lebih memikirkan kepuasan jasmani dan mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya. Padahal kebenaran sesungguhnya seperti antara lain yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 13 adalah kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu artinya bagian dalam yang harus kita bereskan. Mulut manis tapi hati pahit itu sama dengan. Ayat 42 sampai dengan 44. Tuhan Yesus membukakan bagaimana sikap yang seharusnya menghadapi akhir zaman. Saudara-saudara, dengan membaca apa yang terjadi di zaman Nuh, seharusnya membuat kita dapat melihat apa yang akan terjadi pada zaman akhir. Dalam bahtera ada kehidupan. Di luar bahtera ada penderitaan. Ada kematian dan kebinasaan. Maka kita harus peka untuk dapat mengantisipasinya. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup Tuhan yang bangkit itu, ada hidup yang kekal. Di luar Yesus dan firman-Nya
binasa selamanya. Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dengan tidak jenuh berbuat baik, tidak putus asa, tetap di dalam zonanya Tuhan, berpikir positif dan merawat hidup dengan benar, termasuk dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Jangan kepala batu. Yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan Bapak Ibu adalah seperti pada ayat 45 sampai dengan 51. Dan bagian ini juga menjadi alat evaluasi dan periksa diri bagi kita. Kita ada di yang mana? Hamba yang setia atau hamba yang jahat? Hamba yang jahat itu mengabaikan perintah-perintah Tuhan dan malah mengambil alih hak memimpin, membalikkan doktrin untuk menyembunyikan kejahatan yang lebih memuaskan pribadi. Itu ayat 49 ya. Saudara-saudara, perdebatan ajaran firman Tuhan yang dibelokkan untuk kepentingan pribadi dan ketenaran diri akhir-akhir ini sungguh sesuatu yang miris. Semua itu akan terbongkar kedoknya ketika Tuhan datang kembali. Sekarang nih yang ada mah beradu argumen. Beradu argumen tapi pengikut yang korban dari penyesatan yang dilakukan. Kalau kita tidak bijaksana dan kuat dalam firman Tuhan. Ketahuilah bahwa musuh yang paling besar dan berat itu adalah diri sendiri, bukan setan. Banyak yang terjebak dengan kehendak sendiri. Karena itu saya ajak kita semua, kuatlah dalam iman. Berpijaklah sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi hamba yang jahat. Sedangkan hamba yang setia, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, selalu diperhadapkan pada resiko. Karena kesetiaannya pada Sang Tuhan. Tetapi seberat apapun tantangan dan penderitaan, ujian dan masalah, mati sekalipun, dia tetap berintegritas. Tidak kesana kemari, karena berbagai tawaran kenikmatan dan kepuasan. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Dapat dipercaya, tidak ingkar kata-kata. Dia cerdas, karena memiliki cara yang tepat untuk mengantisipasi masalah dengan terampil dan efektif. Tetap tenang, menguasai setiap situasi, alias tidak panik dan tidak tergesa-gesa. Termasuk dalam mengatasi krisis ekonomi karena corona. Saudara-saudara, manusia, kita masih ada. Ketahuilah, hidup adalah karunia Tuhan. Hidup adalah milik Tuhan karena telah ditebus dengan nyawanya. Maka jangan sia-siakan waktu. Mari berjaga-jaga, disiplin hidup dalam iman dan karya. Jangan kendor melayani Tuhan dan sesama juga dalam masa krisis sekarang ini. Jangan biarkan hati dan pikiran kita diisi dan dikuasai oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan roh Tuhan. Tekun dan kerja keras dalam firman Tuhan. Lakukan pekerjaan yang baik dengan penuh sukacita karena penebusan Yesus. Jangan malah ada yang bilang, gereja bayar berapa, untungnya di mana? Seharusnya kita merasa berdosa kalau tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Saat-saat seperti sekarang ini adalah kesempatan untuk kita nyatakan kesetiaan kita pada Tuhan dan firman-Nya, untuk merawat kehidupan iman dan relasi kita dengan Tuhan dan sesama, mengorbankan segalanya untuk Tuhan dan sesama dengan benar dan tulus. Sebagai orang percaya, kita masih akan menghadapi lagi penderitaan yang lebih berat
menjelang akhir zaman. COVID-19 ini belum seberapa. Kalau dengan adanya COVID-19 kita dinasihatkan untuk di rumah saja, maka di rumah saja ini Bapak Ibu saudara-saudara, selain bekerja belajar dari rumah, kita juga mesti bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan membaca firman Tuhan, merenungkannya dengan baik, sehingga kita berakar dan sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita untuk akhir zaman. Sebagai orang beriman yang selalu merawat kehidupan dan firman Tuhan, pasti kita dapat mengelola perasaan batin yang galau karena derita dan maut dalam situasi yang mencekam seperti ini. Mari kita bersandar pada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, untuk menolong kita dapat menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan belajar taat pada petunjuk Tuhan lewat pemerintah, gereja, dan pihak kesehatan, seraya kita bertobat dari semua tingkah laku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita untuk keluar dan melewatkan badai ini. Seperti halnya Ia menggulingkan kuasa dosa, iblis, dan maut itu. Yakinlah Tuhan mengerjakan keselamatan itu tiap-tiap hari. Dan Ia mau kita bertobat dari segala yang jahat. Maka kiamat sekalipun kita pasti selamat. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Zeo Kustik. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapa
besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bangunan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 392 ayat 1. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silahkan duduk Pak Mama. Kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang telah kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bersama kita menyanyi Kidung Jemaat 278 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam tubuhnya dibangkitkan pada sadalam mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan kekal, pada saat
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima dari hari ke hari. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau membawa sedikit dari berkat yang Bapa berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, dan lewat persembahan ini Tuhan, gereja kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bawa korban syukur tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita satu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur, karena Tuhan itu baik. Tuhan kami hidup, dan telah memberikan kami kuasa kemenangan. Jaminan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang sisa di dunia ini. Betapapun kami harus berperang dengan hawa nafsu kami yang jahat, dengan strategi-strategi iblis, dan kaki tangannya yang masih terus menggoyangkan iman kami kepada Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan-Mu disempurnakan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami sebagai orang-orang yang beriman akan terus diisi, dan kami terus berjuang bersama-sama dalam iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa dan maha murah, tapi Tuhan yang telah menjanjikan bahwa satu kali kelak Ia akan datang sebagai hakim yang adil. Kesempatan anugerah Tuhan masih berikan kepada kami, agar kami sungguh-sungguh mengisi hari-hari hidup kami, mempersiapkan diri kami dengan benar menghadapi saat itu. Saat di mana Tuhan datang dengan tidak ada satupun kami manusia yang dapat menduganya. Untuk kami ada di hadapan hadirat-Mu, mempertanggungjawabkan hidup kami selagi ada di dunia ini dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam berbagai pergumulan-pergumulan dan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan ini. Sejauh mana kami tetap setia atau menjadi hamba yang setia kepada-Mu Tuhan? Ataukah kami menjadi orang yang jahat? Dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal. Itu jaminan satu-satunya bagi kami. Karena itu biarlah ketika kami menjalani karya-karya kami, baik di rumah-rumah tangga,
maupun di tempat-tempat pelayanan kami dan pergaulan kami. Kami tetap mendedikasikan diri kami sebagai orang-orang yang terus belajar firman Tuhan dan terus meyakini bahwa apapun yang sedang menghadang kehidupan kami pasti akan menjadi pemenang karena kami belajar dan berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan maut itu. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami ada dalam situasi pandemi COVID-19. Suatu penyebaran virus yang sungguh menggemparkan dunia, yang telah memakan banyak korban, dan yang sudah masuk juga di kota Kupang tercinta ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang telah menggulingkan batu penutup kubur itu, pertanda Engkau mengalahkan segala kekuatan-kekuatan dan anasir-anasir jahat, bahkan mampu untuk menghalau tulah dan bala yang datang. Engkau pula lah yang akan memberikan kami kemampuan dalam iman, pengharapan, kasih dan karya kami, untuk kami belajar taat pada firman-Mu, pada petunjuk-Mu, melalui protap yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan-peraturan untuk kami merawat diri dan menjaga kesehatan, untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Dengan keyakinan, kuasa Tuhan lebih dahsyat, dan kami pasti tetap selamat dalam menjalani semua situasi penderitaan, bahkan kematian karena COVID-19 ini sekalipun. Kami tetap mendoakan pemerintah, para medis, tapi juga kami sekalian yang kelihatannya kami cuek dan mau berfoya-foya saja dengan keadaan dan kenikmatan yang ada sekarang ini. Tidak menghiraukan ajakan, tuntutan dan aturan yang diberikan untuk keselamatan banyak orang. Tuhan tolong kami, agar dengan sungguh-sungguh sadar, kami dapat menyebarkan keselamatan ini bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi saudara-saudara kami, petugas-petugas kemanusiaan, tim medis, dan juga pemerintah. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus, kuasa-Mu itu pula lah yang akan melewatkan badai ini. Terpuji nama Tuhan. Semua orang yang sedang lemah fisik, baik itu karena sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun diderita, maupun juga karena bibit-bibit penyakit yang sedang merongrong kehidupannya, bahkan saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19 ini. Tuhan tolong agar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan dengan demikian mereka akan terus ada di dalam genggaman Tuhan. Dan apapun yang terjadi dengan kehidupan mereka, Tuhan tetap diagungkan. Kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan kerjakan tiap-tiap hari bagi kami, tetap kami saksikan sepanjang hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Semua orang dalam berbagai kesesakan yang ada di penjara-penjara, rumah-rumah tahanan, yang terlantar karena berbagai perilaku ketidakadilan dan ketidakbenaran, Tuhan kiranya Engkau tolong agar mereka tetap menjadi biji mata Tuhan
yang akan tetap mendapatkan uluran tangan kasih Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar, sehingga mereka kembali terus berpengharapan dan beriman pada Yesus Kristus Tuhan yang sanggup untuk membebaskan kami dari maut sekalipun. Berkati kami yang sedang menatap ke hari depan, hari di mana Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim yang agung. Persiapan hidup kami, biarlah Tuhan sempurnakan melalui karya Roh Kudus-Mu dan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, sehingga kami tetap berpegang pada firman Tuhan dan juga tetap mengimani Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampun dosa kami ya Tuhan, dengar dan sambut kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejemput Pap Mama, jemaat Tuhan sekalian bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 388 ayat 1, Selamat di tangan Yesus. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah untuk berkarya dalam hidup selagi ada di dunia ini dengan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kidung Jemaat 426, baru kita doa tutup. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, agar jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari yang telah mengikuti kebaktian saat ini, Minggu tanggal 19 April 2020. Dan kebaktian
pertama ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Matilda Jami Bunga STH. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian, dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita naikkan doa dan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu, sebab atas penyertaan dan tuntunanmu Tuhan, kami sudah boleh menyelesaikan akan ibadah minggu saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, hamba-Mu Ibu Pendeta Eda yang telah memimpin kebaktian saat ini, Tuhan Engkau memberkati akan hamba-Mu, supaya biarlah melalui kehadiran hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami, menyertai kami, tibakan kami di rumah tangga kami masing-masing dengan damai dan sukacita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa dan syukur kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diberkatilah setiap kita yang hidup setia menurut kehendak Tuhan. Biarlah sukacita Paskah senantiasa menjadi milik kita dalam tugas, karya, dan pelayanan kita sebagai murid-murid Kristus. Sampai di sini jumpa kita dalam ibadah online Jemaat Gemit Ebenezer Oeba. Akhir kata, saya Moreno Tanamal bersama kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Mama, Kakak Adik, Saudara terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai bertemu pada ibadat online yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.